Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua untuk kelas 10, 11, dan 12. Selamat bertemu kembali dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Meranggen dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan paparan kurikulum SMA Negeri 2 Meranggen di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Cahyatri Tantriana. Saya mendapat amanah dari sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sekaligus mengajar fisika untuk kelas 12, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh walaupun kalian di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan paparkan mengenai kurikulum SMA Negeri 2 Meranggen di tengah pandemi COVID-19. Materi kurikulum yang akan Ibu sampaikan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Meranggen. Yang kedua adalah peraturan akademik di SMA Negeri 2 Meranggen. Dan yang ketiga adalah kalender pendidikan di SMA Negeri 2 Meranggen. Sebelumnya, Ibu paparkan terlebih dahulu mengenai jumlah rombongan belajar. Untuk putra-putriku di kelas 10 yang tahun ini kalian alhamdulillah bisa diterima di SMA Negeri 2 Meranggen, Ibu sampaikan bahwa jumlah rombongan belajar untuk kelas 10 ada 11 rombongan belajar, di mana peminatan MIPA ada 7 kelas dan peminatan IPS ada 4 kelas. Sedangkan kelas 11 jumlah rombongan belajar ada 12 kelas dengan jumlah peminatan MIPA ada 7 kelas dan peminatan IPS 5 kelas. Dan di kelas 12 jumlah rombongan belajar ada 11 kelas dengan peminatan MIPA 7 kelas dan peminatan IPS 4 kelas, sehingga jumlah seluruh kelas ada 34 rombongan belajar. Mengenai struktur kurikulum di SMA 2 Meranggen, seperti kita sampaikan kemarin pada waktu perkenalan mengenai Bapak Ibu Guru, kita sampaikan bahwa struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Meranggen atau struktur kurikulum 2013 di SMA tentunya berbeda dengan struktur kurikulum pada saat kalian masih di SMP. Struktur kurikulum 2013 membagi mata pelajaran itu menjadi mata pelajaran wajib A, kemudian mata pelajaran wajib B, ada mata pelajaran peminatan MIPA, ada mata pelajaran peminatan IPS, kemudian ada mata pelajaran lintas minat, dan ada kelompok pengembangan diri. Apa itu mata pelajaran wajib A? Mata pelajaran umum atau mata pelajaran kelompok A itu adalah program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar untuk penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang muatannya dikembangkan oleh pusat atau Kemdiknas. Mata pelajaran wajib A ini terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam adalah bahasa Inggris. Ini adalah mata pelajaran umum untuk mata pelajaran wajib A. Sedangkan mata pelajaran wajib B itu juga merupakan mata pelajaran umum, merupakan program kurikuler yang juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan terkait dengan bidang sosial, budaya, dan seni yang muatannya juga dikembangkan oleh pusat atau Kemdikmas, dilengkapi dengan ada 1 muatan lokal.
Untuk mata pelajaran wajib B ada 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah seni budaya, yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, yang ketiga adalah prakarya dan kewirausahaan atau PRAKWU, dan yang keempat adalah muatan lokal. Karena kita berada di Jawa Tengah, maka muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Kemudian ada mata pelajaran peminatan akademik atau sering juga disebut dengan mata pelajaran kelompok C. Di sekolah kita untuk peminatan akademiknya ada 2, yaitu peminatan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan peminatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Hanya ada 2 peminatan, kita tidak ada peminatan bahasa. Jadi di SMA 2 Meranggen peminatan akademiknya ada 2. Peminatan MIPA itu adalah ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah biologi, yang ketiga adalah fisika, dan yang keempat adalah kimia. Sedangkan mata pelajaran peminatan IPS itu juga akan mendapatkan 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga sosiologi, dan yang keempat adalah ekonomi. Kemudian ada pelajaran lintas minat. Jadi kalau tadi mata pelajaran peminatan, sekarang mata pelajaran lintas minat. Apa itu mata pelajaran lintas minat? Jadi mata pelajaran lintas minat itu juga merupakan program kurikuler yang disediakan sekolah untuk mengakomodasi minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik, orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minatnya. Jadi misalkan anak MIPA tapi dia juga bisa mendapatkan mata pelajaran di luar minatnya, yaitu dia bisa mempelajari mata pelajaran IPS. Begitu juga anak IPS juga bisa mendapatkan mata pelajaran di luar pilihan minatnya, yaitu mata pelajaran MIPA, sehingga disebut dengan mata pelajaran lintas minat. Ibu akan sampaikan mata pelajaran lintas minat untuk kelas 10 ya. Tapi sebelumnya tadi bahwa di struktur kurikulum itu ada mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B, peminatan, ada peminatan MIPA dan peminatan IPS, kemudian ada pelajaran lintas minat, yang keenam ada kelompok pengembangan diri. Nah, di kelas 10 kalian akan mendapatkan mata pelajaran bimbingan konseling dan TIK atau informatika. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 tidak mendapatkan poin yang keenam. Jadi struktur kurikulum untuk 1 sampai 6 itu untuk kelas 10, sedangkan 1 sampai 5 itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke, kemudian mata pelajaran lintas minat. Mungkin kalian bertanya-tanya, lintas minat itu apa ya? Nah, kalau kalian kelas 10 MIPA 1, nanti kalian mendapatkan mata pelajaran lintas minat ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Jadi di kelas 10 kalian mendapatkan mata pelajaran lintas minat itu ada 2 mapel. Sedangkan nanti kalau kalian sudah di kelas 11 dan 12, kalian hanya mendapatkan 1 mapel untuk lintas minatnya. Di sini pemilihan lintas minat ini berdasarkan dengan kondisi sekolah. Karena di sekolah kita bapak ibu gurunya itu banyak yang mengampu mata pelajaran ekonomi dan mata pelajaran biologi dan tentunya bahasa dan sastra Inggris, sehingga untuk kebijakan di sekolah kita lintas minatnya memilih pelajaran tersebut. Jadi untuk 10 MIPA 1 tadi ya ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Kemudian untuk MIPA 2 nanti kalian akan mendapatkan lintas minat ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Mengapa di sini dikatakan bahasa dan sastra Inggris? Jadi nanti beda ya. Jadi kalau nanti ada mata pelajaran wajib A itu namanya bahasa Inggris, sedangkan untuk mata pelajaran lintas minat itu bahasa dan sastra Inggris, karena ini termasuk kelompok peminatan bahasa.
Kemudian untuk 10 MIPA 3 nanti kalian akan mendapatkan lintas minatnya ekonomi dan yang kedua bahasa dan sastra Inggris. 10 MIPA 4 juga ekonomi, tapi lintas minat yang keduanya adalah bahasa dan sastra Perancis. Begitu juga dengan MIPA 5, kalian akan mendapatkan mata pelajaran ekonomi dan sastra Perancis. MIPA 6 kalian akan mendapatkan mata pelajaran ekonomi dan sastra Inggris. MIPA 7 ekonomi dan sastra Inggris. Kemudian IPS 1 dan IPS 2 mendapatkan mata pelajaran lintas minat biologi dan sastra Inggris. Dan IPS 3 dan 4 mendapatkan lintas minat pelajaran biologi. IPS 3 biologi dan sastra Inggris, IPS 4 biologi dan sastra Perancis. Itu mata pelajaran lintas minat. Terus kalau misalkan nanti kalian merasakan passionku tuh aku nggak bisa bahas misalkan aku tuh nggak suka bahasa Inggris, aku kepinginnya tuh Perancis misalkan, boleh nggak misalkan pindah lintas minat? Masih diakomodasi sama sekolah, tapi dengan mempertimbangkan beberapa hal dan melihat kondisi sekolah. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah dengan pemilihan lintas minat atau ketentuan dari lintas minat yang sudah ditentukan oleh sekolah ini, kalian nanti bisa menghubungi guru BK. Itu untuk mapel lintas minat kelas 10. Kemudian untuk mapel lintas minat kelas 11 anak-anakku, kelas 11 tadi Ibu sampaikan kalau di kelas 10 kalian mendapatkan mapel lintas minat itu ada 2 mapel. Di kelas 11 kalian hanya mendapatkan lintas minat itu 1 mapel. Jadi kalau misalkan tadi di MIPA 1 ekonomi dan bahasa Inggris, maka nanti di kelas 11-nya bisa kalian di lintas minatnya mendapatkan ekonomi atau bahasa Inggris. Jadi nanti dengan melihat nilainya yang tertinggi nilai apa. Kalau ternyata nilai yang tertinggi di ekonomi, nanti kalian dimasukkan di kelas yang lintas minatnya ekonomi. Tapi kalau nilainya yang tinggi itu di bahasa Inggris, nanti kalian akan dimasukkan kelas yang lintas minatnya bahasa Inggris. Jadi ini kelas 11 MIPA 1 lintas minatnya ekonomi, kelas 11 MIPA 2 ekonomi, MIPA 3 ekonomi, 11 MIPA 4 ekonomi. Kemudian 11 MIPA 5 bahasa Perancis, 11 MIPA 6 bahasa Inggris, 11 MIPA 7 bahasa Inggris. Kemudian untuk kelas 12-nya, 12 IPS 1 sampai IPS 3 mendapatkan lintas minat biologi, sedangkan IPS 4 dan IPS 4 bahasa Perancis dan IPS 5 bahasa Inggris. Itu untuk mapel lintas minat di kelas 11. Kemudian untuk lintas minat di kelas 12 sebentar, maaf. Sebentar. Untuk ini. Yang lintas minat kelas 12. Karena paparan ini juga dipakai untuk kelas 11 dan kelas 12, kalian Ibu sampaikan bahwa untuk mapel lintas minat kelas 12 sama dengan waktu dia masih di kelas 11. Jadi untuk kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 4 ekonomi, MIPA 5 Perancis, MIPA 6 bahasa Inggris, kemudian MIPA sebetulnya namanya ini bahasa dan sastra Perancis, MIPA 6 bahasa dan sastra Inggris, MIPA 7 bahasa dan sastra Inggris. Kemudian IPS 1 dan IPS 2-nya biologi, IPS 3-nya bahasa dan sastra Perancis, IPS 4-nya bahasa dan sastra Inggris.
Kemudian struktur kurikulum peminatan MIPA. Jadi nanti kalian itu nanti akan belajar di SMA itu mendapatkan mata pelajaran apa saja. Tentunya berbeda dengan pada saat kalian masih di SMP, ya. Jadi ada, kalau di kelas 10 itu ada 16 mata pelajaran. Itu belum termasuk BK dan informatika. Jadi ada 16 mapel yang harus kalian pelajari. Ya, untuk kelas MIPA ini kelompok A tadi ada 6 mapel. Pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 3 ada 3 jam pelajaran dalam 1 minggu atau 1 pekan. Kalian nanti mendapatkan materi agama dan budi pekerti itu 3 jam pelajaran. Di kelas 11 dan 12-nya sama, ya. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam per minggu, baik kelas 10, 11, 12 sama. Untuk bahasa Indonesia 4 jam per minggu, kelas 10, 11, 12 sama. Untuk matematika umum atau matematika wajib 4 jam per minggu, baik kelas 10, 11, dan 12. Kemudian sejarah Indonesia 2 jam per minggu dan bahasa Inggris 2 jam per minggu, atau nanti kita sering menyebutnya matematika wajib, kemudian bahasa Inggris wajib. Jadi kalau bahasa Inggris wajib itu hanya 2 jam per minggu. Kemudian kelompok mapel umum yang B, kelompok B ada 4 mapel. Seni budaya ada 2 jam per minggu, sama untuk kelas 10, 11, 12. Kemudian PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu. Kemudian PraKWU 2 jam per minggu dan bahasa Jawa 2 jam per minggu. Sehingga jumlah jam pelajaran kelompok A dan B itu per minggunya ada 26 jam pelajaran. Sedangkan kelompok peminatan MIPA atau kelompok C, untuk MIPA kalian akan mendapatkan mata pelajaran khas kalian itu adalah matematika 3 jam per minggu di kelas 10, tapi nanti kalau kalian sudah naik di kelas 11 dan 12 menjadi 4 jam per minggu. Kemudian mata pelajaran biologi 3 jam per minggu, kelas 11 dan 12 menjadi 4 jam per minggu. Kemudian fisika 3 jam per minggu di kelas 10, 4 jam per minggunya di kelas 11 dan kelas 12. Dan kimia sama, 3 jam per minggu di kelas 10 dan 4 jam di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian untuk mata pelajaran lintas minatnya tadi sudah disampaikan. Jadi bisa jadi nanti kelas 10 MIPA 1 mendapatkan ekonomi dan bahasa dan sastra Inggris. Kemudian MIPA 6 misalkan mendapatkan ekonomi dan bahasa dan sastra Prancis. Untuk pelajaran lintas minat sama, 3 jam per minggu di kelas 10 dan menjadi 4 jam per minggu di kelas 11 dan 12. Kemudian satu lagi anak-anakku, ada mata pelajaran pengembangan diri. Untuk kelas 10 ada mata pelajaran pengembangan diri atau kelompok pengembangan diri, yaitu BK atau bimbingan konseling 1 jam per minggu dan informatika 1 jam per minggu. Tapi nanti di kelas 11 dan 12-nya 2 mapel ini sudah tidak ada lagi. Jadi jumlah per minggunya kita ada 46 jam pelajaran. Oke, itu yang struktur kurikulum MIPA. Terus struktur kurikulum yang IPS bagaimana? Sama, ya, untuk mata pelajaran wajib A, wajib B-nya sama. Yang membedakan hanya kelompok peminatan saja. Jadi kalau tadi anak MIPA mendapatkan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi 3 jam per minggu, maka anak IPS atau peminatan IPS mendapatkan mata pelajarannya ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Sama ya, 3 jam per minggu. Nanti di kelas 11 dan kelas 12-nya menjadi 4 jam per minggu. Dan lintas minatnya untuk kelas 10 bisa nanti biologi dan bahasa sastra Inggris atau biologi dan sastra Prancis, nanti tergantung kelasnya. Jadi ada 2 mapel lintas minat dan ada
kelompok pengembangan diri, yang termasuk kelompok mapel pengembangan diri adalah bimbingan konseling dan informatika. Ini anak-anakku untuk struktur kurikulum di SMA. Berbeda kan pada saat kalian di SMP, karena mata pelajarannya jauh lebih banyak. Kemudian Ibu sampaikan di sini bagaimana dengan waktu belajar secara daring. Jadi untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini kita nanti adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring, sehingga waktu belajarnya tentu berbeda dengan waktu belajar normal atau tatap muka. Jadi kalau misalkan waktu belajar tatap muka itu satu hari kita ada 10 jam pelajaran, dari jam pertama jam 7 sampai nanti berakhir setengah 4 sore. Tapi di waktu belajar daring ini, karena dari pemerintah itu sekolah ada kebijakan bahwa sekolah bisa menyederhanakan kurikulum, maka kebijakan dari sekolah waktu belajar selama daring ini kita atur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan kalian semua. Jadi untuk hari Senin nanti waktu belajar kalian dari jam setengah dari Senin sampai Kamis ya anak-anak. Dari Senin sampai Kamis nanti kalian belajar dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Jadi satu harinya hanya 3 jam pelajaran, di mana 1 JP atau 1 jam pelajarannya ada 2 jam. Jadi kita atur ya. Kecuali hari Jumat kalian hanya 1 JP 1 jam pelajaran dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Kemudian ini jadi pengalokasian waktu belajar selama pandemi COVID-19. Jam pertama nanti adalah jam ini, jam 7.30 sampai 9.30 kalian mendapatkan materi pertama, kemudian istirahat setengah jam. Kemudian jam kedua dimulai lagi jam 10 sampai 12. Kemudian istirahat kedua 1 jam. Jadi kalian bisa melaksanakan sholat zuhur, bisa makan siang, istirahat sebentar. Jangan tidur, karena pengalaman kemarin kebanyakan anak-anak ini istirahat terus tertidur. Tertidur jadi nggak ikut materi jam ketiga. Ini sekedar informasi anak-anakku. Jadi walaupun selama pandemi COVID-19 ini tetap kehadiran kalian akan diperhitungkan. Tetap bapak ibu guru yang mengajar akan absen kalian. Maka hati-hati di sini. Karena ini adalah waktu yang riskan sekali. Biasanya anak-anak istirahat sebentar terus tidur, malah ketiduran, jadi lewat untuk mengikuti jam ketiga. Jadi tidurnya nanti dulu deh, jangan tidur dulu deh. Jadi habis sholat, makan, terus siap-siap lagi di depan laptop atau menggunakan HP, silakan. Kemudian ini contoh jadwal mapelnya nanti seperti apa. Jadi nanti kalian jam 7 sampai jam setengah 8 itu persiapan terlebih dahulu. Persiapan, mungkin nanti wali kelas di sini akan mengecek kalian, anak-anak perwaliannya sudah siap belum nanti untuk menerima materi jam pertama, seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan kalian aku tuh punya uzur misalkan karena sakit atau mungkin ada keperluan harus izin yang tidak bisa ditinggalkan, kalian boleh izin, tapi nanti dengan prosedur. Jadi kalian izin dengan menyampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas, kemudian juga bisa membuat surat secara resmi, nanti difoto aja suratnya, ada tanda tangan orang tua, difoto saja, nanti disampaikan kepada wali kelas. Jadi kalau misalkan kalian hari itu tidak hadir, nanti Bapak Ibu guru mapel itu tidak memberi A pada kalian, karena ada suratnya, mungkin nanti keterangannya bisa S atau bisa I. Jadi mohon kalau misalkan tidak mengikuti mapel ini, misalkan kalian tetap harus menyampaikan kepada wali kelas, tetap menyampaikan kepada guru mapel, jadi tidak diberi A atau tanpa keterangan. Kemudian anak-anakku istirahat pertama tadi, kemudian dilanjutkan dengan mapel kedua. Ya, jadi kalian dalam sehari itu menerima 3 mata pelajaran. Kemudian untuk kondisi normal, tadi untuk kondisi pandemi COVID diatur waktu belajarnya hanya 3
hanya 3 mata pelajaran yang kalian terima dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Tapi nanti kalau kondisi normal, insya Allah semoga COVID ini segera bisa menjadi kondisi normal kembali, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar kembali. Maka ini kalian harus tahu juga waktu belajar kita dari jam pertama sampai jam ke-10. Jam pertama diawali jam 7 sampai 7.45. Jadi kalau di SMA itu 1 jam pelajarannya ada 45 menit. Lain waktu kalian di SMP mungkin 1 jam pelajarannya 40 menit saja. Di SMA 1 jam pelajarannya ada 45 menit. Jadi kalian nanti waktu belajar normal kalian nanti jam pertama sampai ketiga kalian KBM, kemudian kalian istirahat pertama dari jam 9:15 sampai jam setengah 10, kemudian kalian KBM lagi sampai jam ke-6, dan kalian istirahat kedua dari jam 11.45 sampai jam 12.30. Istirahatnya 45 menit sehingga memungkinkan kalian untuk melakukan sholat zuhur berjamaah, kemudian untuk makan siang. Kemudian setelah istirahat kedua, kalian masih ada 4 mata pelajaran. Itu untuk hari Senin dan Kamis. Sedangkan untuk hari Jumatnya tentunya berbeda. Jadi kalau hari Jumat kalian hanya 7 jam pelajaran, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tapi masih ada kegiatan di Jumat, ada ekstra pramuka. Karena pramuka itu adalah ekstra wajib, dan nilai ekstra pramuka itu merupakan syarat dalam menentukan kenaikan kelas. Jadi untuk kelas 10 harus mengikuti ekstra pramuka. Kemudian ketentuan seragamnya untuk hari Senin sampai hari Rabu kalian mengenakan abu-abu, sepatu hitam. Untuk hari Kamisnya kalian mengenakan batik, sepatunya boleh bebas. Kemudian hari Jumatnya kalian mengenakan seragam pramuka, sepatunya hitam, kaos kakinya juga hitam. Ini anak-anakku tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu ada 46 jam pelajaran. Ditambah lagi ada upacara bendera dan ekstra wajib pramuka. Jadi kelas 10 ada 48 jam pelajaran. Kemudian 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka ada 45 menit. Kemudian ada tugas struktur dan tugas mandiri anak-anakku. Jadi beban belajar penugasan struktur dan kegiatan mandiri itu diatur dalam Permendikbud mengenai standar penilaian. Maksimalnya itu adalah 60% dari kegiatan tatap muka. Jadi misal PPKN itu 2 jam pelajaran dalam 1 minggu, maka beban penugasannya itu hanya 60 menit. Jadi kalian mengerjakan tugas itu nggak boleh lama-lama. Jadi kadang ada tugas yang harus sehari, berhari-hari dikerjakan, itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Jadi karena sudah diatur di standar penilaian bahwa beban belajar penugasan itu maksimal adalah 60% dari waktu kegiatan tatap muka. Jadi kalau mapel itu 2 jam pelajaran per minggunya, maka beban penugasannya hanya 60 menit. Kalau 3 jam pelajaran per minggunya, maka beban penugasannya 80 menit. Seperti itu. Kemudian kalender pendidikan. Kalian harus juga tahu kalender pendidikan. Ini adalah kalender pendidikan di SMA 2 Meranggen. Ini anak-anakku, jadi ini di bulan Juli ini tanggalnya yang berarsir ini tanggal 13, 14, 15 adalah hari pertama masuk sekolah kita MPLS, karena kita ternyata dalam masa pandemi COVID sehingga kita tidak masuk dengan tatap muka, tapi tetap MPLS dilakukan secara daring. Kemudian tanggal 31 Juli nanti ada hari raya Idul Adha. Kemudian bulan Agustus nanti di sini ini berpedoman dari surat dari Dinas Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi masih kondisi normal. Jadi di bulan Agustus ini ada lomba-lomba HUTRI, tapi insya Allah nanti kita akan alihkan untuk kegiatan yang lain. 17 Agustus mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI, tetap ada upacara, nanti akan dilakukan
kemarin ada simulasi dari pemerintah mengenai kegiatan upacara HUT Kemerdekaan RI. Kemudian tanggal 20 Agustus ini adalah tahun baru Hijriah. Kemudian tanggal 21 Agustus itu adalah cuti bersama. Kemudian bulan September, nah ini anak-anakku, di bulan September walaupun daring tetap ada penilaian tengah semester GASA. Jadi kalian di sini nanti ada PTS, penilaian tengah semester GASA atau mid semester di tanggal ini. Kemudian tanggal 18 Septembernya nanti adalah penyerahan hasil PTS kalian. Di bulan Oktobernya nanti ini hari-hari besar nasional, Kemudian di bulan Novembernya ada Hari Pahlawan ya, 10 November. Kemudian di sini di akhir November nanti ada penilaian akhir semester GASA. Walaupun daring, insya Allah tetap dilaksanakan penilaian akhir semester GASA sambil menunggu nanti informasi atau kebijakan dari pemerintah. Kemudian di bulan Desembernya masih melanjutkan ulangan akhir semester GASA, nanti dilaksanakan dari tanggal 23 November sampai 4 Desember di sini. Kemudian ini adalah penyerahan rapot. Kemudian ini libur dari tanggal 21 Desember sampai 31 Desember. Itu adalah libur akhir semester GASA. Di bulan Januarinya nanti tanggal 4 itu adalah hari pertama masuk untuk semester genap. Kemudian di sini adalah edufair dan gebiar seni. Ini adalah HUT sekolah anak-anakku. Biasanya ada kegiatan-kegiatan di sini. Kita free, tidak ada KPM, ada lomba-lomba dan ada kegiatan puncaknya yaitu gebiar seni. Kemudian di bulan Februari ini insya Allah nanti kita rencanakan ada kemah blok untuk kelas 10 di tanggal 17, 18, 19. Di bulan Maretnya nanti PTS lagi untuk semester genapnya, penilaian tengah semester genap ini dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 22 Maret ya. Kemudian ini hari besar agama, hari besar nasional. Kemudian di bulan Aprilnya nanti ada sudah mulai puasa lagi, perkiraan libur awal puasa di tanggal 13 sampai 14 April, dilanjutkan dengan perayaan hari nasional. Kemudian perkiraan ujian sekolah, perkiraannya tanggal 1 sampai 20 April ya. Ini perkiraan ujian sekolah. Kemudian di bulan Mei-nya nanti ada peringatan Hari Besar Nasional, kemudian Hari Besar Agama, kemudian ini ya, cuman hari-hari besar agama dan hari besar. Ini ya Hari Raya Idul Fitri, insya Allah nanti tanggal 15 sampai 16 Mei libur. Kemudian tanggal 17 sampai 20 yang berwarna kuning ini adalah cuti bersama libur setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kalian masuk di bulan Juni untuk penilaian kenaikan kelas atau PKK atau penilaian akhir semester genap. Ini dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 11 Juni. Kemudian ini terima rapor, kemudian ini libur lagi, libur tahun pelajaran 2020-2021. Itu anak-anakku, jadi kalian sudah tahu kapan nanti aku PTS-nya, kapan nanti aku ulangan akhir semesternya, kapan terima rapotnya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya ini mengenai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Anak-anakku, sebagai informasi bagi kalian saja adalah bahwa kalau di hari pertama kalian kemarin sudah menerima materi mengenai visi dan misi. Mungkin kalian juga sekolah di SMA 2 Meranggen juga harus memiliki visi dan misi. Visinya misalkan nanti bisa diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi misalkan. Nah, itu kan kita harus belajar dengan tekun. Belajarnya jangan nunggu nanti kelas 12. Belajarnya harus dari kelas 10 sekarang. Karena untuk lolos jalur SNMPTN seperti kakak-kakak kelas kalian, alhamdulillah tahun ini ada lumayan banyak juga yang terima di jalur prestasi. Itu
mereka rata-rata yang diterima kalau Ibu lihat adalah mereka yang berprestasi atau punya peringkat dulu waktu dia di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 dia peringkat satu mesti keterimanya. Alhamdulillah tahun ini yang peringkat 1 itu keterima di jalur SNMPTN. Walaupun ada beberapa yang tidak peringkat juga bisa diterima karena kan Allah Maha berkehendak ya, mungkin doa-doa dia, doa-doa orang tuanya sehingga walaupun dia tidak peringkat bisa juga diterima. Tapi minimal kita kan harus belajar lah. Terus apa hubungannya dengan KKM? Jadi kalian harus tahu KKM-nya. Jadi nanti kalau misalkan nanti kalian ulangan kok nilainya masih di bawah KKM ya, berarti kalian harus aktif menghubungi guru yang bersangkutan untuk memperbaiki nilai kalian. Jangan sampai nilai-nilai kalian itu di bawah KKM. Di SMA 2 Meranggen kriteria ketuntasan minimalnya untuk kelas 10, 11 dan 12 berbeda anak-anakku. Jadi untuk kelas 10 KKM kelas 10 itu adalah 70. Ya, dimana di sini ada predikat kurang, ada predikat cukup, ada predikat baik, ada predikat sangat baik. Kalian ya harus punya misi. Nilainya itu tidak hanya sekedar yang penting aku nilainya 70 kan nilai KKM. Kalau kalian nilainya masih 70 atau 75, maka predikatnya nanti di rapot masih C, masih cukup. Kalian harus punya visi ya, harus punya visi, nilaiku harus predikatnya baik. Jadi tidak hanya sekedar KKM saja, tapi harus jauh-jauh di atas KKM. Jadi biar mendapat predikat baik di kelas 10, maka nilai kalian intervalnya antara 79 dan 88 ya. Jadi 70 itu memang tuntas, tapi masih predikatnya masih cukup. 75 juga di atas KKM juga sih, cuman predikatnya masih cukup. Jadi kalian harus punya visi, nilaiku predikatnya harus baik ya. Kemudian untuk kelas 11 KKM-nya 73 ya. 73 81 itu juga bagus kan? 81, tapi kalau di kelas 11 nanti masih predikatnya cukup. Jadi kita kepinginnya kan predikatnya baik. Jadi nanti kalian nilainya harus bisa mencapai ini. Bisa ini alhamdulillah ya. 91 sampai 100 itu sangat baik nanti predikatnya, tapi ini pun juga alhamdulillah ya. Kemudian di kelas 11 KKM-nya 75, kalian nanti supaya mendapat predikat baik maka kalian harus mencapai nilai minimal 83. 80 kan bagus Bu, iya sih bagus, tapi nanti predikatnya masih C ya. Itu jadi kalian setelah tahu KKM ini, jadi kalau nanti setiap kali materi pada pembelajaran daring Bapak Ibu guru memberikan tes, kemudian ada baliknya misalkan Bapak Ibu memberikan nilai, maka lihat nilainya. Kalau nilainya masih di bawah KKM, silahkan japri Bapak Ibu guru, Bu saya kok nilainya masih di bawah KKM ya, remedi ya. Jadi remedinya terserah Bapak Ibu guru mau memberikan apa. Itu mengenai KKM. Terus berikutnya mengenai ketentuan kenaikan kelas. Ini untuk kelas 10, kalau kelas 11, 12 insya Allah sudah paham ya. Untuk ketentuan kenaikan kelas, jadi kenaikan kelas itu dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran. Yang kedua, kenaikan kelas itu didasarkan pada penilaian hasil belajar pada rata-rata nilai semester genap dan dasar. Jadi rata-rata nilai semester dasar dan genap. Di rata-rata, tidak hanya nilai semester genap saja. Jadi melihat nilai sebelumnya. Jadi nilai semester dasar berapa, nilai semester genap berapa di rata-rata. Misalkan fisika di semester dasar itu dapatnya 60 misalkan. Di semester genap dapatnya 75. 75 ditambah 60 berapa? 135 bagi 2 nggak mencapai KKM. Jadi itu berarti ada satu mapel yang kurang. Jadi walaupun misalkan misalkan di kelas 10 dia misalkan nilainya 70, di semester genapnya nilainya 80. Oke, di rata-rata 70 dapat 80, 150 bagi 2 75. Berarti rata-ratanya 75, berarti dia mencapai
ketuntasan. Jadi dilihat rata-rata nilai semester dasar dan nilai semester genap. Kemudian yang ketiga untuk ketentuan kenaikan kelas adalah bahwa peserta didik dinyatakan tidak naik kelas, baik itu di kelas 11 atau kelas 12, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari 2 mata pelajaran. Jadi kalau misalkan ada 2 mata pelajaran atau lebih yang tidak tuntas, maka dia tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Jadi kalian harus dari sekarang harus belajar. Ya, jangan nanti kalau kelas 12 aja, jadi dari sekarang. Kemudian ketentuan yang kelima, kenaikan kelas juga mempertimbangkan persyaratan lain yang ditetapkan sekolah. Nah, di sekolah kita menetapkan ketentuan kelas itu apabila yang bersangkutan kehadirannya kurang dari 85% dari jumlah keseluruhan dari efektif tahun pelajaran 2020-2021. Jadi kalau kita hitung anak-anakku bahwa tahun pelajaran ini di semester dasar itu ada 18 minggu efektifnya. Kalau misalkan kalian tidak hadir 14 hari, kita hitung ya hari efektif tahun pelajaran 2020-2021, 85% itu kurang lebih 14 hari. Kalian tanpa keterangan, maka kalian tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Karena ada ketentuan ini ya, kehadirannya kalian harus tidak boleh kurang dari 80% dari hari efektif tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian ketentuan yang kedua adalah bahwa kalian harus berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah kategori berat. Nanti ini hubungannya dengan kesiswaan punya catatan-catatan anak-anak yang pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam kategori berat. Nah, kalau kalian pernah melakukan ini, maka kalian nanti bisa tidak naik kelas, walaupun nanti sekolah punya kebijakan-kebijakan yang lain. Terakhir untuk ketentuan kenaikan kelas ini anak-anak, bahwa siswa yang tidak naik kelas tapi masih ingin belajar di SMA 2 Meranggen, boleh kok kalian nanti, tapi harus mengulang, jadi mengikuti pembelajaran pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya. Oke, ini kemudian pokok bahasan yang kedua mengenai peraturan akademik. Ini yang perlu kalian tahu. Peraturan akademik SMA 2 Meranggen tahun pelajaran 2020-2021. Yang A, ketentuan kehadiran minimal. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ketentuan kehadiran minimal adalah 85% dari hari efektif untuk tahun pelajaran ini. Kemudian ketentuan remedial dan pengayaan. Ketentuan remedial dan pengayaan bagaimana? Jadi tadi Ibu sampaikan kalau misalkan kalian lagi ulangan, lagi tes, ternyata kalian nilainya tidak tuntas, maka kalian kan harus remedi, dan ternyata nilai remedi kalian itu misalkan 90, terus nilai yang dipakai yang mana? Maka ketentuan di sekolah kita, peserta didik nanti diberi nilai sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah, berapapun nilai yang dicapai oleh kalian. Jadi nilainya nanti tidak melampaui dari nilai KKM, itu ketentuan remedial ya. Kalau misalkan nilainya 60, misalkan belum tuntas lagi, maka kalian harus remedi sampai tuntas. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga akan memberikan penugasan sehingga kalian bisa mencapai ketuntasan belajar minimal. Kemudian peraturan akademik yang ketiga mengenai ketentuan pemanfaatan laboratorium IPA. Jadi untuk ketentuan pemanfaatan laboratorium IPA di sini bahwa setiap siswa berhak melakukan praktikum di lab minimal 2 kali setiap pelajaran IPA dalam 1 semester. Yang kedua, siswa melakukan praktikum di laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran. Jadi kalian selama berada di lab harus berada di bawah pengawasan guru atau ada laboran. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan praktikum, siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Insya Allah tata tertib sudah tertempel di masing-masing lab. Kemudian yang keempat, setiap siswa menyusun laporan setelah melakukan praktikum
praktikum. Jadi setelah melakukan praktikum biasanya kalian harus membuat laporan. Untuk sistematikanya menyesuaikan guru masing-masing. Kemudian peraturan akademik yang keempat adalah tentang ketentuan penggunaan laboratorium komputer. Bagaimana ketentuan penggunaan laboratorium komputer di SMA Negeri 2 Meranggen? Jadi yang pertama, setiap siswa berhak melakukan praktek komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran dengan izin guru mapel. Jadi kalau misalkan ada mapel yang kemudian kalian sumber belajarnya itu kalian harus browsing di internet, kalian boleh diperkenankan untuk di lab komputer dengan izin guru mapel. Nanti mohon izin juga ke guru TIK atau guru piket. Kemudian yang kedua, siswa melakukan praktek laboratorium di bawah pengawasan guru mapel, jadi harus izin guru mapelnya. Kemudian kalian juga harus mengikuti tata tertib yang berlaku atau SOP untuk SOP untuk penggunaan laboratorium komputer. Kemudian ketentuan perpustakaan, ketentuan memanfaatkan sarana prasarana perpustakaan. Jadi setiap siswa itu secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMA Negeri 2 Meranggen. Kemudian ketentuan yang kedua bahwa setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang keempat, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mapel. Jadi terkadang guru mapel juga, ayo belajarnya di perpustakaan, kalian mencari referensi sendiri di perpustakaan, itu juga diperbolehkan. Kemudian layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas anak-anakku, kalian bisa berkonsultasi kepada wali kelas, berkonsultasi kepada guru mapel dengan di luar jam pelajaran diperbolehkan dengan menggunakan melalui telepon, melalui di Japri ya, Japri aja gurunya atau Japri aja wali kelasnya. Kalau kalian mengalami masalah, kalian bisa berkonsultasi. Begitu juga dengan BK, kalian juga kalau misalkan punya masalah, kalian juga bisa konsultasi ke guru BK. Nanti kalian akan mengetahui siapa sih guru BK saya pada saat perkenalan. Kemudian anak-anakku, budaya sekolah kita. Ini adalah kegiatan pembiasaan yang insya Allah nanti kalau kita lakukan terus-terus akan menjadi karakter ya di sekolah kita. Itu ada upacara bendera tiap hari Senin, ada upacara bendera tiap tanggal 17 Agustus, ada upacara bendera tiap hari besar nasional. Kemudian ada penghormatan bendera setiap pagi atau apel pagi, itu ada penghormatan bendera. Nanti yang bertugas biasanya dari Paskib atau dari OSIS ya. Kemudian ada Asmaul Husna pada awal pelajaran. Jadi di awal pelajaran sebelum pembelajaran dimulai biasanya diawali dengan Asmaul Husna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu di awal KBM. Kemudian di akhir KBM, nanti menjelang berakhir KBM nanti ada menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional yang lain. Kemudian ada sholat Jumat berjamaah untuk anak putranya, kemudian ada pendidikan keputrian untuk anak putrinya. Kemudian secara periodik nanti setiap hari Jumat ada Jumat bersih lingkungan sekolah atau Jumat sehat. Ada misalkan kita senam bersama atau mungkin terkadang juga kita jalan-jalan bersama mengelilingi lingkungan sekolah. Itu budaya sekolah. Ini layanan bimbingan konseling sama tadi Ibu sampaikan, Bu Tandri sampaikan bahwa kalian kalau misalkan punya masalah, punya kepentingan khusus, ya sekalian bisa menghubungi guru BK. Ini anak-anakku, ketentuan mutasi siswa antar peminatan. Ini yang mungkin kalian kepingin pindah peminatan atau kepingin pindah lintas minat untuk kelas 11-nya, ada ketentuannya. Jadi kebijakan di sekolah kita, sekolah tetap memfasilitasi paling akhir 2 minggu setelah masuk tahun pelajaran. Jadi dalam waktu 2 minggu ini
Kalian kalau merasa aku kan passionnya nggak di sini, karena kan kita belajar harus sesuai dengan passion kita belajar sesuai dengan bakat dan minat kita. Kalau misalkan nggak sesuai kan nanti hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, ini tetap difasilitasi oleh sekolah, tapi dengan pertimbangan nanti orang tua harus membuat pengajuan secara tertulis. Ya, orang tua membuat surat secara tertulis disampaikan oleh guru BK pada wali kelas. Kemudian juga nanti sekolah akan mempertimbangkan hasil prestasi belajar siswa, melihat nilai rapor kalian seperti apa, kalian kecenderungannya itu lebih ke mapel apa, jadi melihat rapor. Kemudian juga dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru BK. Dan yang terakhir ini anak-anakku berdasarkan kondisi dan kebijakan sekolah. Kalau misalnya kelasnya udah penuh 36, nggak bisa. Dan anak di situ sudah, kalian kepingin pindah di kelas itu nggak bisa, karena aturan di Dapordit itu bahwa satu kelas itu maksimal adalah 36 siswa. Jadi kalau misalkan kondisi sekolah tidak memungkinkan, ya kalian harus menerima kebijakan dari sekolah. Terima kasih anak-anakku, itu yang bisa Bu Tantri sampaikan untuk materi hari kedua MPLS ini. Semoga kalian paham. Nanti ibu guru akan membersamai kalian selama 3 tahun ke depan. Semoga kalian nanti di SMA 2 Meranggen bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengantarkan anak-anak semua menjadi anak-anak yang berprestasi, bisa mengharumkan nama baik sekolah, bisa mengharumkan nama baik orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.